Artinya menurut gue jadinya semua organisme punya pikiran, tapi nggak semua organisme punya pikiran sentien gitu. Cuma manusia sejauh ini yang kita tahu punya pikiran untuk memikirkan diri sendiri. Gitu ya, untuk membuat dirinya sendiri. Itu pun membuat dengan narasi-narasi ya, maksud gue dengan apa namanya teknologi yang mereka temukan, manusia berhasil membuat berbagai macam cara untuk menyempurnakan dirinya gitu. Kita bikin baju, kita bikin bahasa, kita bikin macam-macam untuk menyempurnakan diri kita dan membuat jaringan-jaringan sosial gitu ya gitu. Jadi kita jadi central processing unit sendiri gitu. Well, anyway, di situ gue menemukan juga bahwa kalau kita mau mentransfer, let's say kita mau mentransfer kesadaran kita, mentransfer jiwa kita ke sebuah, let's say, hard disk atau central processing unit yang lain gitu ya, mengabadikan diri kita gitu, memori-memori kita, sebenarnya bisa, karena kan semuanya adalah aliran listrik yang diterjemahkan gitu, enkripsinya decoded sama otak kita gitu. Nah kalau kita bisa, menurut gue nggak lama lagi sih, beberapa tahun ke depan kita akan bisa untuk mereplikasi diri sendiri ke dalam sebuah sistem komputer misalnya, dan kita bisa membuat sebuah dunia baru online yang membuat kita abadi gitu, akhirat kayak di Black Mirror. Dan itulah buat gue jawaban atas kesadaran gitu. Ya itulah. Sekarang kalau lo terjebak sama narasi-narasi agama misalnya, terjebak kenapa? Karena lo percaya sama cerita-cerita itu gitu, tapi lo nggak punya cara-cara untuk mendekatinya. Ini kita ngomongin soal interdisipliner approach ya dalam melihat satu fenomena ya gitu. Nggak cuma satu, nggak cuma dari filsafat, kebudayaan apa segala, nggak. Itu lo mesti lihat dari semua cara gitu untuk menerjemahkan. Dan buat gue semua udah ketemu ya, hari ini semua udah ketemu gitu. Di masa pandemi ini kita semua udah ketemu, sains sudah sebegitu sempurnanya ya untuk untuk apa namanya, untuk membuat kita menjadi makhluk yang sangat mungkin membuat dirinya sendiri, membuat kesadaran sendiri, membentuk dirinya seperti apa maunya dia gitu. Kayak di Korea Selatan orang-orang udah mulai pada operasi tulang, operasi kulit, operasi macam-macam supaya dia bisa menemukan bentuk tubuh ideal dan bentuk fisik dan bentuk pikiran yang ideal bahkan. Jadi ya buat gue cuma masalah waktu sampai kita ada di tahap itu, di mana kita bisa membuat diri kita sendiri jadi spesies baru. Dan kesadaran kalau masih kita pertanyakan ya kesadaran, pikiran, roh. Well, sorry to say, gue harus bilang bahwa pertanyaan-pertanyaan soal roh, spirit dan lain-lain itu obsolete ya. Kalau masih lo pertanyakan dan lo nggak bisa menemukan penjelasan logisnya, gue sekarang bisa jelasin macam-macam sama lo. Lo mau ngomong apa? Hantu, jin, setan, apa segala. Itu bagaimana mereka bisa nyata, bagaimana manifestasinya, bisa gue jelasin. Bukannya sombong, maksud gue itu udah apa, film-film horor tentang misteri-misteri hantu-hantuan atau orang kesurupan apa segala. Mau sebagai antropolog juga gue kayaknya gue udah ninggalin ya masalah narasi shamanism dan apa kemampuan super dari orang-orang yang percaya sama shamanism gitu. Ya ada memang, dan itu selalu bisa dijelaskan secara saintifik. Gue bukannya menggunakan sains ya, karena ya sains bukan Tuhan gitu. Dia sesuatu yang tidak pernah sempurna, dan dia akan selalu membuat sesuatu yang baru, menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Kayak sekarang kita lihat COVID ini juga kan karena sains melihat duluan gitu. Itu sih. Bicara soal kesadaran sebagai penutup ini ya, sebagai penutup diskusi kita di Sigi Series hari ini. Manusia harus mulai untuk bisa menempatkan dirinya sendiri dalam konstelasi besar semesta ini, bahwa kita memang makhluk kecil, tapi ada lagi yang lebih kecil dari kita.
bahwa kita memang umurnya pendek untuk ukuran semesta, tapi juga ada yang lebih pendek dari kita umurnya gitu, semut misalnya apa gitu. Nah dalam umur kita yang pendek ini kita bisa ngasih apa sebenarnya ke peradaban, ke kemanusiaan kita gitu. Dan kalaupun kemanusiaan kita akan berakhir menjadi spesies baru, ya kita harus jadi bagian sih, menurut kita mesti jadi bagian penting untuk mencapai masa itu, mencapai masa di mana semesta ini kita ikut bentuk gitu. Dan pertanyaan terakhir yang paling penting mungkin ya, yang bisa membuat orang banyak kecewa sama gue adalah soal Tuhan dan kepercayaan gue dan iman gue sendiri gitu. Gue di tahap ini ketika gue udah paham, gue merasa gue udah paham soal kesadaran, gue merasa gue udah paham soal pikiran dan lain-lain itu ya, walaupun belum paham banget, cuman gue udah ngerti lah caranya kerjanya kira-kira gimana gitu. Gue nggak bisa menafikan fakta bahwa gue dilahirkan sebagai orang muslim, bahwa sholat ibadah orang muslim sejauh ini cukup cocok buat gue selama gue nggak ngikutin kiai atau ustadz yang menurut gue nggak bisa gue yang di kepala gue nggak masuk akal lah, nggak masuk akal opini atau cita-citanya atau kepercayaan mereka tentang alam semesta. Dongeng-dongeng itu adalah simbol-simbol aja gitu, dan buat gue interpretasinya semakin lo sadar, semakin besar kesadaran lo akan alam ini, akan semesta ini, akan ilmu pengetahuan, semakin luas pula interpretasi lo atas ayat-ayat suci misalnya. Jadi lo nggak cuman ada di konteks yang kecil, karena nggak mungkin lo bisa menginterpretasi macam-macam itu dalam sebuah konteks kecil gitu. Lo mesti interdisipliner. Gue nggak mau kayak Isaac Newton yang walaupun dia pintar dan menemukan cara kerja gravitasi, tapi dia masih cocok-logi untuk menemukan arti kehidupan dan arti alam semesta ini di dalam Injil gitu. Bisa gila orang begitu. Jadi gue nggak bisa cuma pakai satu buku untuk menemukan, memaknai diri dan memaknai sekitar gue gitu. Cara-cara kita manusia itu untuk menajamkan indera kita dan memperluas kesadaran kita punya banyak cara loh. Kita punya teleskop loh, kita punya berbagai macam alat radar dan lain-lain untuk meraba-raba ada apa di luar sana, atau ada apa di dalam sini, di dalam tubuh kita gitu. Buat gue itu penting untuk mengexpand diri kita dengan alat-alat yang bisa kita temukan untuk membantu kita, the machine that help us to understand ourselves and others and all the things that's happening in the world gitu. Jadi buat gue hari ini sebagai manusia ya, gue tidak menafikan bahwa gue hidup dengan cerita-cerita. Gue percaya beberapa cerita-cerita itu, dan kepercayaan itu membuat gue mempengaruhi cara gue mengambil keputusan penting dan gak penting dalam hidup gue gitu. Tapi di saat yang sama juga gue berusaha untuk terus mengevaluasi diri ya. Itu sih. Kayaknya udah mulai maghrib, udah mulai gelap. Untuk series hari ini segitu dulu ya. Terima kasih lo udah dengerin, lo udah mantengin Sigi Series dan nemenin gue di mobil selama perjalanan ini. Gue menuju kemanakah? Gue sedang menuju ke tempat cari makan. Itu sih. Jauh ya, lumayan jauh. Di sebuah daerah di luar Jakarta. Bye guys.